selawase ora tau ngongkon. Iki kok malah ngengkel ngejak perang. Malah budali perang, budali sawir. Saiki arep muni perang ya ora iso sawir. Layakun hadza abadan, padahal tidak pernah nafsu itu menuntun orang-orang seperti ke arah kebaikan. Walakin naha istawa hasad faturi tuliqa an-nasir tastaru kailaihim wa yatasama an-nas biha yastaqbiluna bitadhim wal bir wal ikram. Akan tetapi nafsu itu ternyata dia resah untuk punya resah punya keinginan untuk segera bertemu dengan manusia lain, dengan para musuh nih, bola-bola nih, segera deh. Bahkan masyarakat lah, nafsu ki kangen pengen serawung menungso liyane. Gambarnya gini, ayo udah perang, kowe lek engko iso dadi pemimpin, dadi pahlawan, Nah ya, loh, soalnya Ahmad bin Arqam itu sebenarnya Batu Sholihin dia kan memang orang-orang yang memang di hadapan manusia itu sudah wis kondang hati bacanya. Tapi dikroso ngono, berarti kroso lek engko kemudian dia merasakan bahwa nafsunya itu memang haus untuk berkumpul dengan manusia lain. Kemudian agar apa yang dia inginkan, apa yang dia ucapkan itu terdengar oleh manusia-manusia itu. Kemudian Fayastaghiluna Nabi Ta'zim, setelah tahu apa yang diucapkan oleh Syekh Ahmad bin Arqam itu nanti manusia, yang diucapkan nafsunya Syekh Ahmad bin Arqam ini, nafsunya itu berharap untuk dimuliakan, diagungkan dan diapiki, dibaiki. Fakultu laha la umzilukal umran wala umzilukil umran wala umziluki ala ma'rifatih. Jadi ketika karepe atine wah kowe kudu dan budal nang kono cocok menungso kowe mesti di rumahne kowe mesti ndel kowe mesti wong-wong ngadeg nang awakmu seneng kabeh ya dari ngono ketika ngono aku ndak omongi nafsuku nafsu kowe ora bakal tak panggone nang nggon rame-rame. Masuk nafsu dia asu ngono. Saiki jengkel. Asu ngono saiki jengkel ngene. Wila awakmu ngomongnya nafsumu ngono. Wis tak kowe ora bakal tanggone nang nggon rame, ya ora bakal tanggone nang nggon sing bisa. Nggon kuwi iki awakmu dikenal wong. Dadi kowe kok tak golek ning nggon, lek pancen aku sida metu aku engko tak golek ning nggon sing kowe iki ora dikenal karo wong liya. Aku misu-misu ora misuhi Gusti Allah, Pak. Ayo misuhi nafsu. Bener. Ya iki yang patut diane awakmu sampai segitunya ya. Padahal sing misuhi ya nafsumu. Oh. Apa ya ngono malah. Ya. Jadi wong Batu Sholihin ini setiap harinya berdiskusi dengan nafsunya. Aja bapak asad Adhan biha. Tapi ketika tak omongi ngono kuwi mau, nafsuku yo meneng ae, yo ora bantah ora piye. Lah aku ketika nafsuku ora bantah kuwi, ora ngetokne hujah-hujah apa-apa, malah justru aku bahasa Adhan biha. Aku malah suwun karo nafsuku. Ajabat maksudnya apa? Ajabat mongko nyembadani maksudnya nggih, ya wis ora apa-apa nak kok, kode ning ngono kuwi mau. Yira itu. Jadi manut ngono lho maksudnya. Enggak jawab ini. Orang akan jawab ini ya nih. Nyembadani aja berarti kan gimana nyembadani kan ya iso. Dia enggak bantah maksudnya. Kan ketika Syekh Ahmad bin Arqam iki lesane muni ngono nang nafsune. Kuwi iki nafsu ya manut. Ngono maksudnya. Ajabat. Nah ketika nafsu manut fa'asaat Adhan biha. Aku justru fa'asatu, maka justru aku malah suudon nang nafsuku kok penak men tak kendhalekne. Sik, aja gengel sik. Wa qultu nuli ngucap apa sun Allah taala asdaqul qailin. Allah itu maha benar dan maha benarnya siapapun yang pernah mengucapkan berkata faqultu laha uqatilul aduwa hasiron fatakunina awwala qatilin fa ajabat fa asatu adhan nabiyya. Ketika itulah aku akhirnya ngomong
baru nafsu ki menengahi gangge terus baru ngono aku ya ngomong neh nang dhek aku perang aku iki budal perang aku kok ora gawe klambi besi maksudnya aku hanya memakai badan tanpa memakai tamen, nggak memakai apapun. Pak Ajabat Pak Saludona ini berarti, yo kalau sekedar berarti, nggih ngono loh nafsune. Nah berarti Pak Saludona dia berarti sudah berbeda lain. Oh ternyata ketika tinggi nafsune nggih, ternyata aku sing Pak Ajabat iki sapa? Nafsune. Lah mangkane Kali nggih ngono to. Lah iya justru ketika nafsu ki muni nggih ketika diomongi ngono ku mau terus Ahmad bin Arqam curiga kan. Enggak curiga. Aku ternyata kok salah sangka karo suudzon karo nafsu. Berarti terus aku berarti terus aku berarti kudu enggak Bijabatiha wangtiatiha. Nguburi anak. Bijabatiha wangtiatiha. Kok jawab akhirnya nafsu jawab. Ini sementara cek manut toh. Cek manut. Berarti iki lho nafsu sing ngomongnya mau lho wong kok dengaran nafsu kuwi ngejak apik. Jadi dia masih manut alure omongane saya Ahmad bin Arqam. Manut. Lah iki di manune aku harus aku kok budal perang. Lah perang musuh. Karo musuhku, aku ora gawe tamen, ora gawe apa. Ben awakmu dadi kawitane wong sing bakal mati. Nafsu iki jaman ngono karo Syekh Ahmad bin Arqam. Awal kotil awakmu sing pertama harus dipateni kowe. Otomatis lah aku mati kan kowe mati, ngono lho kabeh. Lah, ketika itu Pak Ajabat kok nafsu menengae ya dijokne dhisik. Wis to, kan keinginan untuk apa ya nafsu ini kan ngarep to perang kok duwe semangat ngaruh ki mau lah kowe mau maka kowe mati lho yo maka dirimu akan otomatis aku ketika aku mati kamu juga akan mati kan ngono fasa tu nabi ketika Ajabat menangnya nafsu ora nyampe manut iso jawab tapi ngiyani wa ada asya ami ma'aradha Pak Ajabat ila kulli dzalik lah iki lho baru Syekh Ahmad bin Arqam baru mikir-mikir. Lah iya, aku mau wis piro ngancam nafsu. Karo perkara-perkara sing dikarepne. Tapi dhek kok iya-iya tok jawab karo urusan sing tak ucapne kabeh mau. Ancaman-ancaman berarti tidak akan saya turunkan. Berarti harus jawab loh. Jawab itu apa kudu? Iya. Oke, orang kudu ngono kan. Ketika aku enggak berontak, enggak memberikan pemberontakan loh. Nah nanti ojo ngono orang melawan ini kan berarti Ajabat. Nah, dan Kapan panjang lagi menengae. nah, Lagi budal. Enggak berontak lah istilahnya. enggak berontak. Terus akhirnya Syekh Ahmad bin Arqam yo dengarkan nafsu manut kan. Terus akhirnya wala makultu ya Rabbi nabbi'illah fa inni mustahibun la mustahibun maka. Akhirnya Syekh Ahmad Arqam njogo pangeran Gusti, kok India panjenengan ngelingake dhateng kula terhadap nafsu sing ngeten-ngeten iki lho. Kula niki wong-wong sing salah cipta terhadap orang-orang yang salah berprasangka salah terhadap nafsu itu. Tapi aku adalah orang yang membenarkan apa yang engkau dawuh sing panjenengan dawuh ini. Berarti dek iki suudzon karo nafsune dek. Suudzon iki karo nafsu elek ora? Elek aja sik to. Gua esek. Seto, rong tuto, Pak. Aku siftu biha ka anahatakul. Lah iki lho. Iki wis ka anahatakul. Maksudnya lah ke Allah. Maka ketika aku setelah berdoa seperti itu kepada Allah, aku pun dibukakan tabir, dibukakan dihijab. Maupun dibuka hijab seolah-olah aku mengetahui nafsu itu sedang berkata kepada aku mengucapkan diri ya Ahmad anta taqtuluni kulla yaumin bi nafsika ya min syahawatin marratin wa bi mukhalafatin. Engkau memerangiku setiap hari dengan penolakanmu dari berbagai keinginanku. Itu terjadi beberapa kali dan berbagai perlawananmu. Aku ndira kok
Pagak kok kuyo-kuyo ae mati. Aman. Nah, aku mendino kok kerane. Terus opo ae sing tak pengini dadi kok cegah. Ngono ta ora kok sepisan lho Buran. Bolak-balik. Kayak kowe iki pagah nulayani aku ora tau nyocok ya. Wala yasmuru bihi ahadan ahadun. Lah ketika ngono-ngono kuwi mau wong ora enak wong siji sing ngerti ketika kowe nulayani aku. Ketika kowe melawan aku ora enak wong ngerti. Mergo ning jero atimu kabeh terjadi di dalam dirimu. Nah, niki fa'in kota aku tentu kotlatan wakidatan pada jodoh minka. Lelek kowe kayak budal perang, terus awak aku ki dipateni. Maka kamu dan aku akan mati sekaligus. Mati bareng. Nah, nek wis ngono aku selamat teko awakmu Nabi. Aku selamat teko awakmu. Maksudnya pripun? Wa yatasama annas fayaqulu. Maka orang-orang itu akan akhirnya akan mendengar, maka akan terdengar dari orang-orang tersebut. Mereka akan mengucapkan ustus hida Ahmad. Oh Ahmad kalau mati syahid. Jadi kui maksudnya dalam sih gue. Jadi kui ketika kowe wis mati, aku mati. Kayak wong bodoh muni Ahmad ki mati. Bodoh. Iki apa iki selamat iki padha-padha matine Allah nanti senadi terus tapi akhirnya sebab nafsune. Mergo keinginan untuk diarani wong apik itu keinginan nafsu. Sehingga ketika lek kowe guru angel menangi nafsu iki lho. Lek kowe ngeyel perang lagi kowe ngade pamek lagi oke kowe mati. Aku yo mati, tapi aku ganti. Mergo apa? Wong iki apa sih ngalem kowe mati. mati lho sampai mati udah elek. Woi, bener Tapi elek mugi Gusti Allah lho. Iya. Mugi manusa kan bae. Mayakunu li syarafun wa dzikrun. Maka aku engkau disebut mati syahid, maka aku akan dimuliakan oleh aku nafsu loh ya. Wa yakunu li, maka bagiku akan memperoleh kemuliaan dan disebut orang. Jadi terkenal. Qala faqa'atul akhirut lalu gosbi fi dzalika. Akhirnya aku pun duduk tertegun tidak jadi berangkat perang pada tahun itu. Gara-gara perang karo nafsu tok ini kalah. Lho malah menang lagi. Ya kalahe mergo kalahe dalam wujud dhek enggak iso budal perang gara-gara nafsune ngeyel ngono bae. Iku lah aku perang, kalah aku malah musuh nafsuku. Lah aku Tapi kan ini enggak mesti dalam satu hari kita loh. enggak lagi soalnya itu lho bagus itu gambaran jadi memang pada waktu itu beliau meminta untuk dibukakan nafsu kula iki sakniki lagi nopo. Seumpama Ahmad bin Arqam iki dadi apa jenenge? Dadi panglima. Ketika dhek memang apa punya tanggung jawab lek gak enek dhek Sing jelas tidak benar bertentangan dengan fikih. Mergo apa? Iki ba'du sholihin. Sing diceritane Mbak Ghazali ba'du sholihin, bukan ba'dul Sarda Suragadu. Bukan pasukan inti. Dari pasukan inti ngene, mbok anu kabeh ngene iki. Oh, suka ora apa-apa lihat. Turun ya. Ini dalam rangka menyelamatkan diri sendiri, bukan dalam rangka beban lain lah. Iya. Bagi orang-orang yang berbeda. Nah, contoh satu. Yo beda, carane gak ngono kuwi. Masa lekas. Wes aman. Fandur ila kidan nafsu wa gururiya, maka angan-angan tentang bujukan nafsu tersebut dan caranya memusnahkan hatimu. Masih dalam peperangan. Nafsu itu seperti itu. Jadi lah awake dhewe berpedoman nafsu salah amaratun bisu kuwi. Kuwi ade yo kadang-kadang curi aku nafsu aja taat. Oh, burine mesti ada jane ya. Mulane aku iki husnudzon. Sing di omah ora tau budal ya paling ya perang karo nafsune jek. Tapi ya sapi lah. Wae goyo. Nanti ya sapi. Wae goyo. Aku iki sehar kopi, sehar kopi muda ya iki. Tapi ya iki. Kok mare anu.
Lah, nafsu sing kaya nafsune Ahmad Ini solikin. Ahmad bin Arqam niki Gak kula berarti solikin. sahabat mau bi amalin lam yakun. Nafsu yang memamerkan kepada manusia tentang amal-amalnya setelah matinya orang yang mempunyai nafsu tersebut. Ngono kuwi mau padahal sakbare dipamerke wis ora nek amal liyane. Bar mati yo. Bar mati ora nek kesinambungane amal. Nek wong amale wis gawe dipamerne. Berarti intinya yang nafsu itu akhirnya menyatakan bahwasanya amal yang terakhir itu amal yang jelek. Kan setelah itu nyatanya wis mati setelah iso amal ngapus amal itu. Makane amal sing akhir kuwi karepe dipamer-pamer karo nafsu ngene wae ya. Raja. Ya, Kaya Artinya raja. masyhur. ya masyhur. Tapi Ya. tapi seumpama Dek, umpama Dek dirine Ahmad bin Arqam iki ora pengen digo manusa berarti kan enggak ada potensi itu. Ya ndak ada karena di sini. Karena kan jerone apa aku ngene Iki gara-gara ini siji. Syekh Ahmad bin Arqam iki dadak bendina musyawarah karo nafsune. Lah dia kan datang musyawarah, langsung sepakat. Mari ki bojomu. Loh, awake dhewe lek perlu su. Ayo, apa iki? Aku ambil ini. Ora bisa. Ini kono ya, mana? Nafsunya dhewe amaratun bisu langsung. Langsung deh. Wis to. Ulu Macet. turu penai kok. Bahkan Lesa Ahmad bin Arqam iki dari Malah tidak ayo mau gratis. Aja budal sing mergo sing di nafsu ae dhewe malah aja budal. Nah, turu. Nah, Oh, itu wis budal sampe wis api. malah dicari. Ayo to, aja turu. Kono kami gratis ora. Ora, sing wis budal lho maksudnya. Berarti dia ini menghindari jebakan kemasyhuran. Ya, intinya seperti itu. Nafsunya jebaknya di kemasyhuran. Iya. Lah kayak Sebagai nafsu itu masyhur. Kemasyhuran. kalau kaji kayak orang Oh, langsung masyhur. dikasih budal. Masyhur sahih. Justru kae bisa juga aku tak turu wae nafsuku lek ngrungokne malah dadi elek. Oh ya ngono ya iso, ora iso. Rumahnya maido. Malah kan sedekah maka yang bisa bisa meneliti itu ya menurut kita masing-masing tidak bisa kita meneliti. Lah iya ora ada mau. Ya. Oh. Ya. Boleh suruh biar kadun. Jadi sekali tempo ora budal perang. Kaya dene nun sewu. Kula tau ngeran kene guru kula. Yai Mi Gusmi. Rosa, niku mriyen arep salat sunat, kok semangat, ora sido. Aja budal. Malah ra budal. Lah wis rasa-rasa budal. Tapi lek semangat, iki malah ra budal. Karena pada waktu itu nafsu lah yang mengendalikan kebaikan tersebut. Tapi lek rasa-rasan, nah aku nafsu ngejak elek, lah iki kudu dilawani karo perkara sing lek nafsu ngejak apik, sik. Kok curiga kok nafsuku kok ngejak apik. Bisa iso beda. Nah, itu ora iso bedane antara nafsu karo duduk dan awake dhewe. Walakot sodakol qail hasana fi maqala dan memang benarlah apa yang dikatakan seorang ulama ahli syair dan memang betul apa yang memang bagus yang dikatakan tersebut tentang apa yang disyairkan di sini. Tawakko nafsaka la ta'man qawailaha fa nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Jagalah diri nafsumu. Janganlah engkau merasa aman dari gangguan nafsumu. Fa nafsu akhbasu min sab'ina syaitana. Sesungguhnya nafsu itu lebih buruk dari 70 setan. Soalnya ya setan mah digembok barang maka nafsunya ora ada yang digembok. Nawas. Fatanabah. Maka ingatlah engkau rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Di hadil khid'atil amal bisu, pada nafsu yang selalu membujukmu dan selalu memerintahkanmu kepada keburukan. Wa waqtin ala mukhalafatiha qarbaka bi kulli halin tusib wa taslam. Kokohkanlah hatimu untuk selalu melawannya di segala kondisi, maka engkau akan memperoleh kebenaran dan engkau akan selamat. Insya Allah Ta'ala itu jika Allah menghendaki
semuanya. Semalaika bil jami'ah bil jamin takwa laki la siwa. Kemudian wajib bagimu untuk mengendalikan nafsumu dengan kendali takwa. Yang dari kendali takwa itu yang tidak ada sama sekali strategi menghadapi nafsu tersebut kecuali dengan kendali takwa tersebut. Jadi koyok sing bab awal niko sesungguhnya takwa itu adalah menjauhi perkara-perkara yang haram, bukan kok kenapa orang kok melakukan ketaatan terus yo tetap maksiat terus baru tobat buatan ini bisa takwa itu taibin. Kalau takwa, konsep takwa adalah selalu menjaga diri agar tidak jatuh kepada kemaksiatan. Adapun ketika terjadi kemaksiatan maka itu semua adalah sesuatu hal yang memang tidak dikehendakinya. Jadi kita gambarannya di sawang menungso liyane kuwi maksiat tapi itu adalah darurat. Ketadiannya sampai darurat. Ora kok yang diniatkan atau direncana. Nah, jadi kadang-kadang enek wong ini terpaksa harus bermaksiat karena ada. Contohnya wae dhewe saiki wae ora nang alas angel ora kok maksiat. Utawa lek metu ya begitu Ya intinya takwaan mah nggak batas-batas syariat ya menurutku itu. Kan intinya takwa itu kan enak keadaannya kok ya, hal-hal kayak gitu. ya hal-hal yang di depan dulu termasuk tarkul mubahat karena apa meninggalkan perkara-perkara mubah yang di situ ada potensi akan jatuh pada perkara syubhat yang nanti terus menjadi perkara wis ranah takwa kan istilahnya wis ketentuan pasti itu kan sejauhnya sing dingaruh Gusmi niku omong salat sunah ngono kan iso di ya dicegah tapi lek kelasnya di bawah Hah? kelasnya ada tadi satrun tadi. Terus wakam anna haguna aslan asilan, ketahuilah sesungguhnya pada bab ini ada perkara takwa ini dan dalam bab takwa ini haguna bab takwa ini ibahsin nafsi mabhatin nafsi. Ketahuilah sesungguhnya di bab pengendalian nafsu ini ada satu pokok yang di antara yang sangat mendasar, tapi pokok yang asal. Bahwa anak ibadah tasyatroni, yaitu sesungguhnya ibadah itu dibagi menjadi dua bagian. Syatrul iktisab, yang pertama adalah ibadah pelaksanaan atau pengupayaan. Wasyatrul ijtinab, yang kedua adalah ibadah bagian penjauhan atau menjauhi atau meninggalkan. Bisa. Fal iktisabu fi'lu ta'at, yang dinamakan iktisab itu ibadah yang mana? Yaitu iktisab adalah melakukan berbagai ketaatan, itu iktisab. Melakukan perintah iktisab. Wal ijtinab, sedangkan ibadah penjauhan adalah ilmtina anil ma'asi wa sayyi'at wa huwa taqwa. Yang ibadah menjauhi itu adalah mencegah dari kemaksiatan-kemaksiatan dan keburukan-keburukan. Yang imtina anil ma'asi wa sayyi'at inilah yang dinamakan takwa. Wa anna syatrul ijtinab ala kulli halin aslam wa aslahu wa afdal wa syarafu lil abdi min syatril iktisab. Dan sesungguhnya bagian dari ijtinab, bagian dari penjauhan dari segala kemaksiatan itu adalah pada setiap kondisi itu adalah yang lebih menyelamatkan dan lebih baik, lebih utama dan lebih mulia bagi seorang hamba daripada ibadah bagian melakukan ketaatan. Walidzalika yastaghilu al-mubtadi'un min ahli ibadat alladzina hum fi awwali darajatin min al-ijtihad bi syadril iktisab. Maka dikarenakan satrul ijtinab ini, maka bagi orang-orang yang awalnya ingin salah katorikon, ingin mencari Tuhan, ingin menghamba pada Tuhan dengan beribadah, maka maka bagi orang tersebut seharusnya disibukkan di dalam enggak seharusnya Ada perbatasan. apa? iya
wanita nikah. Disibukkan kan seharusnya akhirnya. Enggak. Dan karena itu orang-orang yang pemula dalam ibadah itu hanya tersibukkan ya, di dalam awal derajatnya dari usaha. Hanya tersibukkan ya. Hanya tersibukkan Harus apa orang? pada satu kisah saja. Harus apa orang? Enggak harus. Karena harus rasul dalam tadiun. Ya maksudnya ini gur fokus pada pitok Lah iya. kan hanya. Lah makane wis ditambahi hanya ora harus iki lho. Wis tambahi hanya bahkan. Lah makane lek wong kuwi kawitane ibadah wis sing apik. Nah, dia seharusnya disibukkan dan di awal derajatnya, di awal menapaki dia untuk ibadah itu adalah selalu bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah taat. Iktisab itu kan ibadah taat itu. Kudu taat sih, sing diperti sing diunggulkan. Kullu himmatihim ayyasumu naharahum wa yaqumu lailahum wa nahwu dzalik. Maka setiap cita-citanya, setiap niat kuatnya itu selalu dia harus melakukan puasa di siang harinya, kemudian di malam harinya dia selalu beribadah, sholat kepada Allah dan selain ibadah-ibadah selain itu. Tapi nggak memperhatikan nih. Nggak perlu. Nggak memperhatikan nih sing. Ya masalahnya. Berarti tadi yang penting budal loh. Lakonono taat wis ora usah mikir reno-reno. Soale kowe bingung karo nafsu mungkin koyo sampai kebingungan ngono kuwi, kowe ora berarti apa-apa. Ya ora oleh solusi. Enggak, istilahnya kata-kata ini nih. Pak iki gunung penke sing ibadah-ibadah perintah tok sehingga melalaikan sing dicegah-cegah. Lah sing cegah-cegah iki kadang sing dilakoni. Ya, maksudnya konsentrasinya itu pokoknya gelem nglakoni taat wis. Pokoknya di awal ibadahmu itu wis to, nglakoni ketaatan wis. Awakmu sik iso rong iso berdosa, sing rong iso ngedoi cegahe kamu wis ora apa-apa, budal. Panggang lakono. Kuwi yo kurang ngene to. Maksud iki wis tau poso ora usah mikir poso tujuane apa sakne. Iya. Ora kok masalah bedo itu ya tinggal poso kan wis ora masalah liyane kan ngoten lho. Iki masalah iki Pak ngakoni dosa-dosa mboten lho. Niki iki yastahila itu bukan orang lakoni, Mbak. Ini loh, andaikan kamu itu tidak bisa melakukan menghindari. enggak ngoten iki yastahiluna itu hanya ini bukan menganjurkan loh iki. Ini konteksnya bukan menganjurkan tapi membedakan antara satu iktisad dengan satu istinab itu lebih mulia satu istinab betul. Dados yo lek wis ngono ki berarti orang-orang pemula itu ya hanya fokus pada dia iktisab saja, enggak memperhatikan, enggak menjaga, bahkan melalaikan dari sisi istinabnya. Nah sedangkan Terus intinya iki. berarti kan menunjukkan itu derajatnya rendah daripada Ayat sumu itu adalah kan ini ya stagilu berarti imbigo berarti kalimatnya. Karena imbigo nyangko imbigo itu seyudianya kan? Enggak, ini membedakan derajatnya iktisab itu lebih rendah daripada istinab. Ngapa kok lebih rendah nyapa kalimat lebih rendah di Pesan Bukan tukang berarti RPJ itu begitu loh, ya, ya, toleh kok ya pena. stagilu Lo tinggal di HP. Jangan dibawa kemana-mana. Oleh karena itu, para orang-orang yang memulai beribadah kepada Allah, itu orang-orang yang di awal derajatnya dia masih meminati setiap hari sungguh-sungguh. Proses mengulangi nafsu. Kegedeman tuh Pak Adi. Orang itu Semayang di membedakan tapi kok dia itu kalau jan sungguh-sungguh jelas dalam rangka jadi melakukan tidak taat. tulah. Nah itu kok kelas-kelas ngono. Nanti kekhawatirannya justru kita akan mengklasifikasi antara orang mubtadiun dan muntarun. Padahal ini tidak ada siapapun yang tahu. Ini menjelaskan sing ahli. Nah iya, makanya yang gini kalimatnya Kalau
Walidari yastaghilul mustadiqun min ahli ibadat alladzina hum fi awwali darajatin min al-istihad, maka mereka bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan. Iki jere hubungan yo. Nafsu Wali makan. dalika. Menikah. Ai al-madkur min anna syartul jinab aslamu. Iki panggaja perbandingan. Karena itu, karena ada perbandingan, ada lebih mulia dan Ya. Terus yastaghiluna, kemudian mereka mengkonsentrasikan kehidupan mereka untuk menguatkan cita-cita mereka untuk berpuasa di siang hari, kemudian melakukan sholat di malam hari dan semisal ibadah-ibadah yang lain. Wastagiluna muntahun ulul abasair min ahlil ibadah, jadi bisa terlihat. Sedangkan orang-orang yang muntahun, orang-orang yang sudah mentok derajat wong-wong sing parek nang pangeran, maka mereka disebut yaitu orang-orang yang mempunyai mata batin. Mata batin itu ya sing iso diskusi karo nafsu nek mau termasuk Ahmad mau. Ahmad. yaitu mereka kan tersibukkan, tapi min ahli ibadat lho Pak Gari. Iku ahli ibadat dalil basoke orang wong dipeninggal ati tapi orang ahli ibadah iku ruwet iku. Jadi tetap ahli ibadat niku konsentrasi mereka adalah terkait paut dengan satrul ijtinab pada ibadah yang kedua, yaitu berupa penjauhan dari segala maksiat dan keburukan-keburukan. Terus innama himmatuhum ayyahfadhu qulubahum manil maili ila ghairillahi ta'ala. Dan yang menjadi cita-cita mereka hanyalah dikonsentrasikan pada untuk menjaga hati-hati mereka dari condong pada selain Allah. Karena wis diarani kelas 6 mau gak mungkin dhek iki sadurunge ra kelas 4 tadi ya. Jadi pertama ya kudu Jadi taat. otomatis si Terus ini dalil basair, ulul Iya. basair. Dan akhirnya ketika ulul basair maka konsentrasinya. Karena istilah dalil maksiat itu ya termasuk ganjaran padahal ya bukti ibadah. Aku ning ngono ki manane kula ing maksiat niku kuwi lho mel saliyane awal Maksiat. Ya. Ora kan kok gambane berarti lek tadi mesti nyolong carane barang wis sampun. Gak ngedoi jenenge maksiat. Kok lakone tok apa jeneng gak mikir anu sing lakone kuwi mereka ngono. Ya. Makanya ning mutan dulu iki ora mikir poso poso tolongan ngono tok. Ngono maksudnya ngoten tok. Ya. Jadi maksiatnya dalil basair, ulul basair itu adalah mail ila ghairillah itu wis mamon. Makanya kayak kok manane ngarep bangga guru apa jenenge ke bangga berarti guru tokat dari tokat. Metok aku wis jeneng apa marut mereka anu jenenge tokat kan. Tetap maksiat ya taat. Makanya iki sapi bangga ditilake poso ya bangga poso sakjane ora sampe tekan